Kenapa KPK baru bicara sekarang? Apakah ini cuma bagian dari drama saja gitu ya? Untuk kemudian membenarkan tindakan-tindakan nanti kalau misalkan terjadi kasus atau dicurigai ada kerugian BUMN, dan setelah itu ya KPK bisa bilang ya kan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan adanya undang-undang BUMN yang isinya itu mengubah status direksi atau komisaris BUMN yang tidak lagi disebut sebagai penyelenggara negara. Sehingga secara otomatis KPK jadi tidak bisa lagi memproses kasus korupsi yang melibatkan direksi atau komisaris BUMN. Kaget kita gitu. Ini kapan undang-undangnya disahkan? Ini kok tiba-tiba ada ini gitu? Kenapa sebelum disahkan ini nggak ada perdebatan? Karena biasanya di tahap RUU itu udah rame biasanya gitu. Ini baru rame setelah selesai semuanya. Undang-undang BUMN sudah diselesaikan, sudah disahkan entah kapan, terus kemudian hari ini kita jadi terkaget-kaget sendiri. Loh, kok bisa lolos? Ya, dan berkat adanya undang-undang BUMN ini, Erick Thohir itu sampai melakukan sosialisasi ke KPK. Ya bahasa lainnya atau bahasa medianya, Erick Thohir mengunjungi KPK untuk melakukan penyesuaian, untuk meminta masukan kepada KPK. Tapi dalam bacaan saya kalau kita melihat isu hari ini, sepertinya kedatangan Erick Thohir beberapa hari yang lalu ke KPK itu bagian dari sosialisasi, meminta KPK menyesuaikan dengan undang-undang BUMN yang baru, bahwa yang namanya komisaris dan direksi itu bukan lagi penyelenggara negara, sehingga kalau misalkan nanti ada kasus di BUMN ya KPK jangan bertindak gitu. Jadi kedatangan Erick kemarin ke KPK itu kayak memberitahulah kepada KPK bahwa tolong ya jangan ada tersangka lagi. Ini undang-undangnya sudah sesuai gitu ya. Direksi, komisaris itu nggak bisa lagi ditangani sama KPK karena bukan penyelenggara negara dan nggak boleh dicari tahu kasusnya. Dan ya mungkin karena kita tuh nggak terlalu paham apa yang disampaikan sama Erick Thohir tanggal 29 April yang lalu gitu, beberapa hari yang lalu, akhirnya kita tidak terlalu merespon gitu. Tapi hari ini dengan adanya isu yang disampaikan oleh KPK terkait direksi atau komisaris BUMN tidak boleh lagi diperiksa sama KPK, akhirnya saya mencari tahu pernyataan Erick Thohir ketika berada di gedung KPK. Dan pernyataan ini harus kalian dengarkan 2 kali atau baca 2 kali setidaknya gitu ya. Saya coba baca gitu. Kata Erick Thohir, kami menekan, kami tidak menghilangkan karena tidak mungkin dihilangkan kasus korupsi. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena kita tidak mampu, tapi memang sistem dan kepemimpinan yang harus kami terus bangun. Jadi ketika ditanya soal pemberantasan korupsi di BUMN, jawaban Erick Thohir kayak gitu. Saya ulangi lagi gitu ya. Kami menekan, kami tidak menghilangkan dalam tanda kutip korupsi karena tidak mungkin dihilangkan. Kenapa tidak mungkin? Bukan karena tidak mampu, tapi memang sistem dan kepemimpinan yang harus kami terus bangun. Sistem dan kepemimpinan yang harus kami terus bangun dengan cara korupsi. Kenapa korupsi nggak bisa dihilangkan? Ya karena ada sistem dan kepemimpinan yang harus terus dibangun. Jadi kalau korupsinya dihapus, maka ya kepemimpinan ini tidak bisa dibangun. Sistem dan kepemimpinannya jadi juga tidak bisa berkembang, tidak bisa dibangun. Ini ajaib. Itulah mungkin yang membuat undang-undang BUMN itu harus segera disahkan, karena untuk mendorong sistem dan kepemimpinan yang harus terus kami bangun. Jadi korupsi itu untuk sistem dan kepemimpinan ternyata. Nggak tahu kepemimpinan yang mana, sistem yang mana, saya nggak ngerti juga gitu ya. Tapi intinya begitu, komisaris dan direksi tidak bisa ditahan atau dijadikan tersangka oleh KPK karena penyesuaian terhadap undang-undang yang baru. Dan ini menjadi sangat lucu sekali, dagelan, sangat-sangat komedi, karena coba kita bayangkan gitu ya, komisaris dan direksi itu kalau nilep
nyelip uang atau korupsi itu nggak dianggap sebagai korupsi. Ya, kalau ketahuan juga nggak apa-apa. Lawang bukan penyelenggara negara, gitu kan. Iya kan? Jadi, ya lucu gitu. Kok bisa? Namanya aja badan usaha milik negara, tapi komisaris dan direksinya bukan penyelenggara negara. Ya kalau kayak gini ceritanya mending BUMN diubah aja menjadi BUME misalkan, badan usaha milik Erick Thohir. Oh, BUMET. Jadi pegawai, direksi, komisarisnya itu ya komisarisnya Erick Thohir. Tapi kalau masih pakai nama BUMN itu kan jadi lucu gitu. Badan usaha milik negara tapi penyelenggaranya bukan penyelenggara negara. Ini gimana nih? Sementara dananya ya dana milik negara, perusahaan-perusahaannya yang milik negara, namanya juga nama negara. Jadi sulit untuk kita terima alur cerita atau logika undang-undang BUMN ini. Ya terlepas dari semua perubahan yang sudah diatur dalam undang-undang BUMN, bagi saya mungkin ini menjadi satu kunci kesuksesan pemerintah untuk menekan atau mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Karena ya setelah ini setidaknya di BUMN nggak akan ada kasus korupsi lagi. Karena sudah ada undang-undangnya, nggak boleh diproses sama KPK karena bukan penyelenggara negara. Ya habis ini mungkin kita optimis kasus korupsi di Indonesia akan turun secara drastis, tidak akan ada lagi. Ya meskipun mungkin akan lebih banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang merugi. Iya, kasus korupsinya nggak ada, tapi yang bangkrut mungkin tambah banyak habis ini. Dan terus terang saya kalau ngelihat situasi yang seperti sekarang, kemudian dengan adanya undang-undang BUMN, saya kok jadi iri ya rasanya ya. Jadi pengen juga jadi komisaris. Ya, kayaknya nggak ada satupun pekerjaan di dunia ini yang sehebat direksi atau komisaris BUMN. Cari kalian di negara yang lain, nggak ada yang sehebat ini gitu. Yang kalau rugi, kalau misalkan nih perusahaan rugi, itu negara akan tanggung jawab dengan APBN-nya, jaminan gitu kan. Kalau rugi. Sementara kalau kita nilep atau kita ngambil, itu ya tidak akan disebut sebagai kerugian negara. Karena kita juga bukan penyelenggara negara. Edan ini. Ini pekerjaan yang sangat nyaman ini gitu. Kalau rugi ditanggung negara gitu ya. Tapi kalau kita ambil uangnya, itu bukan kerugian negara. Bayangkan. Kurang enak gimana gitu. Ini daftarnya di mana ya? Nyogok nggak apa-apa deh. Karena ya kalau kita daftar ke ada tuh yang cari kerja gitu ya, entah yang swasta, ada yang negara, itu kan sampai nyogok-nyogok sampai jutaan, ada yang ratusan juta, itu berani orang-orang. Ini kalau komisaris atau direksi BUMN bisa nyogok untuk masuknya, kayaknya akan lebih banyak orang yang nyogok tuh. Semiliar deh gitu kan. Nyogok. Yang penting jadi komisaris dulu gitu. Urusan nanti ya kita urus. Ya karena gimana, korupsi yang kemudian dikenakan hukuman saja, itu masih banyak kok yang pengen gitu. Masih banyak yang berlomba-lomba untuk jadi pejabat, meskipun sudah banyak juga pejabat kita yang kemudian terkena kasus korupsi. Masih banyak yang pengen korupsi. Meskipun dihukum mereka berani gitu. Ya karena hitung-hitungan hukuman di Indonesia itu kan ringan gitu. Korupsi ratusan miliar, kemudian penjaranya cuma 3 tahun ya. Iya mau kerja apa? Mau kerja apa gitu? Dalam 3 tahun kita bisa menghasilkan puluhan miliar. mending korupsi gitu. Di penjara 3 tahun nggak apa-apa loh. Setelah keluar dari penjara ya masih banyak duitnya gitu kan. Jadi dengan adanya undang-undang BUMN yang seperti ini, itu rasanya akan membuat minat orang-orang untuk menjadi direksi atau komisaris BUMN akan jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Karena mereka bisa tenang, bisa bebas, dan kalaupun salah ya nggak bisa disalahkan. Gitu. Kurang nyaman apa gitu? Rugi ditanggung negara, terus kemudian kalau kita menjadi penyebab dari kerugian itu, ya kita juga nggak bisa disalahkan. Enak ini BUMN ini.
Ya, tapi kalau sudah menjadi undang-undang ya mau gimana lagi. Saya juga nggak ngerti kenapa KPK baru bicara hari ini. Karena Erick Thohir mendatangi KPK itu tanggal 29 April. Dan Undang-Undang BUMN ini saya nggak tahu kapan disahkan, itu pasti sudah lebih lama dari ketika Erick Thohir datang ke BUMN. Jadi kenapa kemudian baru diributkan sekarang? Kenapa tidak sejak masih RUU misalkan? Dan KPK ini juga unik gitu. Kenapa KPK sebagai pihak yang terkait dengan undang-undang ini itu baru bicara sekarang setelah disahkan? Setelah Erick Thohir datang ke KPK, kenapa nggak dari dulu? Sejak masih RUU. Kan KPK seharusnya lebih tahu soal ini. Kalau kita, masyarakat biasa yang tidak terlibat dan tidak terkait dengan ini, tidak tahu soal itu, wajar. Karena banyak urusan kita masih harus kerja gitu kan. Nggak ngurusin negara gitu. Tapi kalau KPK kan harusnya tahu ini. Sejak masih di draft tuh, sejak masih RUU. Kenapa KPK baru bicara sekarang? Apakah ini cuma bagian dari drama saja gitu ya? Untuk kemudian membenarkan tindakan-tindakan nanti kalau misalkan terjadi kasus atau dicurigai ada kerugian BUMN, dan setelah itu ya KPK bisa bilang ya kan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Kalau rugi tanggung negara gitu kan. Dan yang merugikan perusahaan tidak bisa dianggap sebagai koruptor atau korupsi karena bukan penyelenggara negara. Aduh, muter-muter begini negara ini. Kalau ini tidak, ya tapi gimana caranya merevisi? Tapi intinya kalau ini terus berlangsung seperti ini, ya cita-cita Indonesia atau negara kita mau menjadi sebuah negara maju itu rasanya masih jauh sekali. Masih jauh lah. Bahkan dimulai pun rasanya enggak sampai hari ini. Apalagi ditambah dengan undang-undang yang lain yang juga kemudian membuat investor jadi takut untuk masuk ke Indonesia atau setidaknya ragu-ragu, ditambah dengan undang-undang BUMN ini, ya tambah ragu gitu, tambah gak nyaman, tambah mencurigakan dan tambah sulit untuk dipercaya negeri ini oleh para investor-investor luar. Saya nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan atau merevisi atau memperbaiki situasi ini. Biarkanlah para elit dan dewa-dewa politik yang menyelesaikan ini semua. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.